Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaktian Kyai Idris Kamali tak pernah kehabisan uang. Orang soleh bisa memiliki karomah, keampuhan, kesaktian yang susah dinalar. Inilah salah satu kehebatan Kyai Idris Kamali Tebu Ireng. Di kalangan Islam dikenal istilah karomah, istilah yang merujuk pada kesolehan seseorang, baik soleh pribadi maupun soleh sosial. Buah dari kesolehan pada diri orang tersebut adalah ia bisa membuat kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Dalam bahasa orang awam dipersingkat maknanya dengan sebutan sakti atau ampuh. Kesaktian itu tidak datang tiba-tiba. Orang tersebut sedemikian dekat dengan Allah hingga semua doanya terkabul. Sedemikian dekat ia dengan Sang Pencipta hingga tak ada hal mustahil yang tak bisa dikerjakan. Salah satu kisah keampuhan orang soleh pada diri Kyai Idris Kamali. Kyai Idris adalah salah satu santri terpilih yang masuk dalam kelas musyawarah, sebuah kelas khusus yang santrinya dipilih oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Tidak semua santri bisa masuk kelas ini. Kelas ini hanya dihuni 20 santri. Hanya santri yang memiliki potensi kecerdasan, kepemimpinan, dan keluhuran budi yang masuk ke dalam kelas ini. Kelak di kemudian hari, para santri kelas ini menjadi pendiri pesantren baru di berbagai kota di Jawa. Selain Kyai Idris Kamali, beberapa nama lain yang mengisi kelas ini antara lain Kyai Kudlori, pendiri asrama pelajar Islam Tegalrejo, Magelang, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Blokagung. Sepeninggal Kyai Hasyim pada tahun 1947, Kyai Idris mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di pesantren Tebu Ireng. Kecerdasannya dalam penguasaan ilmu agama membuat beliau jagoan ilmu gramatika bahasa Arab. Ia pun dinikahkan dengan putri Kyai Hasyim yaitu Asyah tahun 1930-an. Istri Kyai Idris meninggal dunia. Kyai Idris hingga akhir hayatnya memilih tidak menikah lagi. Meski memiliki tampang yang ganteng dan atletis, sepeninggal istrinya ia memilih tinggal di kamar sebelah masjid ukuran 4x5 meter. Kyai Idris kalau mengajar di Tebu Ireng lebih memilih mengajar di masjid ketimbang di ruangan kelas yang disediakan yayasan. Kelas yang diasuh Kyai Idris adalah kelas santri pilihan. Para santri dites dulu, yang lulus tes seluruh biaya di pondok akan ditanggung beliau, kata Salahuddin Wahid, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tidak heran muridnya tidak banyak. Di antara murid Kyai Idris adalah Kyai Tolhah Hasan yang kelak di kemudian hari menjadi Menteri Agama RI. Kyai Idris ini sangat tersohor di Jombang sebagai orang yang welas asih dan suka menolong sesama. Tidak pernah ada orang yang datang ke rumahnya yang tak dibantu. Kyai Idris suka membantu orang baik, memberi atau meminjami uang, ujar Gus Solah. Setiap ada yang datang dan minta bantuan uang, Kyai Idris lalu mengambil uang dari balik kasur.
Suatu hari Kiai Idris meminta Tolha Hasan membersihkan kamarnya. Lantaran didorong rasa penasaran yang tinggi, Tolha berusaha mencari tahu seberapa banyak uang yang disimpan Kiai Idris di balik kasur. Betapa kagetnya Kiai Tolha karena di balik kasur itu tidak ada serupiah pun uang. Tidak ada uang, dan Kiai Idris belum mengenal rekening bank. Kesimpulan Kiai Tolha, kalau Kiai Idris butuh uang selalu ada, ujar Gus Solah. Kisah karomah lain Kiai Idris adalah soal hewan piaraannya, kambing. Kiai Idris memang memiliki banyak hewan piaraan, ada sapi, kambing, bebek, ayam, dan lainnya. Susu kambing diminum para santri. Semua orang Jombang saat itu tahu hewan piaraan milik Kiai Idris. Kambing Kiai Idris bebas berkeliaran makan apa saja. Tak ada yang berani menghardik atau melarangnya. Bahkan jika kambing Kiai Idris memakan tanaman atau dagangan warga, tetap dibiarkan saja karena dipercaya bakal membawa berkah. Demikian pula kalau kambing Kiai Idris naik kereta api jurusan Pare Jombang, tak ada masinis atau petugas kereta yang memiliki nyali menurunkan kambing takut malati, celaka, ujar Gus Solah. Saat Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah, Kiai Idris menghadiahi beberapa kambing untuk pesta pernikahan. Suatu waktu kambing Kiai Idris hilang. Pencuri kambing itu kesulitan menjual kambing hasil curian karena semua warga tahu kambing Kiai Idris hilang. Membeli kambing hasil curian bakal celaka. Alhasil, si pencuri gagal menjual kambing tersebut. Singkat cerita, si maling akhirnya datang ke Kiai Idris untuk mengaku mencuri kambing karena butuh uang. Akhirnya sama Kiai Idris, kambing itu malah dihibahkan. Kebaikan Kiai Idris yang memberikan kambing itu didengar semua orang. Animo orang pun berbondong-bondong untuk memperebutkan kambing tersebut. Kambing pun terjual dengan harga mahal. Demikian kisah karomah atau kesaktian Kiai Idris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.